Bunda Maria sebagai Ratu Rosario. Rosario berarti mahkota mawar. Bunda Maria menyatakan kepada beberapa orang bahwa setiap kali mereka mendaraskan satu salam Maria, mereka memberinya sekuntum mawar yang indah, dan setiap mendaraskan Rosario secara lengkap, mereka memberinya sebuah mahkota mawar. Mawar adalah ratu semua bunga. Jadi Rosario adalah ratu dari semua devosi. Oleh karenanya, Rosario adalah devosi yang paling penting. Rosario dianggap sebagai doa yang sempurna karena di dalamnya terkandung warta keselamatan yang mengagumkan. Rosario adalah doa yang dapat kita doakan bersama dengan Bunda Maria, Bunda Tuhan. Dengan salam Maria, kita memohon kepada Bunda Maria untuk mendoakan kita. Bunda Maria senantiasa mengabulkan permohonan kita. Ia menyatukan doanya dengan doa kita. Oleh karena itu, Rosario menjadi doa yang ampuh, sebab apa yang Bunda Maria minta, ia pasti menerimanya. Keseluruhan Rosario terdiri dari 15 misteri. Dalam satu misteri, didaraskan seluruh Maria untuk menghormati suatu misteri dalam kehidupan Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Biasanya kita mendaraskan 5 misteri sekaligus sambil merenungkan suatu peristiwa. Misteri-misteri dapat didoakan sebagian untuk kemudian dilanjutkan kembali hingga satu peristiwa lengkap didaraskan dalam hari yang sama. Di setiap misteri yang terdiri dari 10 salam Maria, meditasi dapat dilakukan di setiap manik-manik yang mewakili satu salam Maria. Asal-usul Rosario. Karena Rosario dirangkai terutama dan pada hakikatnya dari doa Yesus dan salam malaikat, yaitu Bapa kami dan salam Maria, maka tanpa ragu-ragu kita mengakui doa itu sebagai doa utama sekaligus devosi utama umat beriman. Doa itu telah dipakai berabad-abad lamanya semenjak zaman para rasul dan murid-murid hingga sekarang ini. Namun baru pada tahun 1214, gereja menerima dan mengakuinya dalam bentuknya yang sekarang ini, serta mendaraskannya menurut metode yang kita pakai pada saat ini. Doa ini diwariskan kepada gereja oleh Santo Dominikus, pendiri Ordo para Pengkhotbah, dan menerimanya langsung dari Bunda Perawan terberkati sebagai sarana yang ampuh untuk mempertobatkan kaum bid'ah, albigensia, dan pendosa-pendosa lainnya. Pesta Santa Perawan Maria Ratu Rosario pada tanggal 7 Oktober. Pada tanggal 7 Oktober 1571, terjadilah suatu pertempuran armada laut yang dahsyat di Laut Tengah, dekat pantai Yunani. Tempat itu disebut Lepanto. Turki memiliki angkatan laut yang paling kuat di bawah pimpinan Khalifah Shah. Sebelum pertempuran ini, Turki telah menyerang semua pelabuhan Katolik di Eropa. Paus Pius yang kelima, yang pada waktu duduk di tahta Santo Petrus di Roma, menyerukan supaya semua orang Katolik yang ada di Eropa yang akan menghadapi armada Turki. Don Juan terkenal memiliki devosi yang sangat kuat kepada Bunda Maria. Ketika tentara Katolik naik ke kapal untuk diberangkatkan ke medan perang, mereka masing-masing diberi rosario di tangan kanan, sementara tangan kiri mereka memegang senjata.
Paus yang menyadari armada ini tidak ada artinya dibandingkan dengan armada Turki yang jumlah 3 kali lipat, meminta agar seluruh penduduk Eropa berdoa rosario. Yang di mana-mana orang berdoa rosario selama 24 jam terus-menerus. Pada 7 Oktober 1571 pukul 11.30, kedua armada itu mulai bertempur dengan dahsyat hingga baru berakhir keesokan harinya pada pukul 5.30 sore. Mujizat terjadi di sana. Ketika pertempuran sedang berlangsung sengit, tiba-tiba angin berubah arah sehingga menguntungkan pihak armada Katolik. Armada Turki berhasil dikalahkan. Halifasa mati terbunuh karena kemenangan Rosario ini, maka tanggal 7 Oktober ditetapkan sebagai Hari Raya Rosario. 15 janji Bunda Maria bagi mereka yang setia berdoa rosario. Yang pertama, kepada semua orang yang penuh hormat berdoa rosario, aku menjanjikan perlindungan istimewa dan rahmat berlimpah. 2. Mereka yang berdoa rosario dengan tekun dan terus-menerus akan menerima rahmat khusus sebagai tanda kasih dariku. Ketiga, rosario akan menjadi perisai yang ampuh untuk melawan neraka, menghancurkan kejahatan, membebaskan kita dari dosa, dan memberantas kesesatan iman. 4. Rosario akan mengembangkan kebajikan dan karya-karya yang baik, akan memberikan pengampunan berlimpah dari Allah kepada jiwa-jiwa, menggantikan cinta manusia akan harta benda duniawi menjadi cinta akan Allah, dan mengembangkan hasrat akan hal-hal yang bersifat surgawi dan abadi. 5. Jiwa yang bersandar padaku melalui rosario tidak akan binasa. 6. Mereka yang berdoa rosario dengan penuh kesungguhan, dengan merenungkan peristiwa-peristiwa sucinya, tidak akan ditimpa kemalangan ataupun mati mendadak. Bagi pendosa, mereka akan bertobat. Orang-orang benar akan tumbuh dalam rahmat dan menjadi layak menerima kehidupan kekal. 7. Mereka yang hidup dengan penuh kesetiaan terhadap rosario tidak akan mati tanpa hiburan dari gereja maupun tanpa rahmat dan menjadi layak menerima kehidupan kekal. 8. Mereka yang setia berdoa rosario akan menemukan terang dan dipenuhi rahmat Allah selama hidupnya, dan lebih-lebih pada saat ajalnya akan ikut menikmati pahala kudus di surga. 9. Aku akan segera membebaskan mereka yang penuh hormat terhadap rosario dari siksaan api neraka. 10. Mereka yang setia berdoa rosario akan menikmati kemuliaan yang luhur di surga. 11. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu minta dariku dengan berdoa rosario. 12. Mereka yang menganjurkan berdoa rosario akan kubantu dalam kesulitan hidupnya. 13. Aku telah mendapatkan janji dari putraku bahwa semua anggota pendoa rosario akan memperoleh perhatian dan persekutuan para kudus di surga dalam masa hidup dan matinya. 14. Mereka yang berdoa rosario dengan penuh iman adalah anak-anakku yang tercinta, saudara-saudara dari putraku yang tunggal Yesus Kristus. Devosi terhadap rosario adalah pertanda yang agung bahwa yang bersangkutan akan menemukan kebahagiaan
bersama Kristus. Perbedaan dengan bulan Mei dan bulan Oktober. Dalam setahun, Gereja Katolik mendevosikan bulan Mei dan Oktober sebagai waktu khusus untuk mendoakan Bunda Maria, Bunda Allah. Meski demikian, devosi bulan Mei sebagai bulan Maria dan Oktober sebagai bulan Rosario memiliki makna berbeda. Penetapan bulan Mei sebagai bulan Maria juga memiliki kaitan dengan peristiwa iman yang dialami oleh Paus Pius yang ke-7 yang ditangkap oleh serdadu Napoleon dan dipenjara pada tahun 1809. Di dalam penjara, Paus berdoa kepada Bunda Maria agar ia bisa bebas. Ia berjanji bahwa jika ia dibebaskan, ia akan mendedikasikan perayaan untuk menghormati Bunda Maria. Devosi kepada Bunda Maria juga terus berlanjut hingga akhirnya Paus Pius yang kelima menetapkan tanggal 7 Oktober sebagai Hari Raya Pesta Santa Maria Ratu Rosario. Salah satu peristiwa ajaib yang terbesar yang ikut melatar belakangi penetapan Bunda Maria sebagai Ratu Rosario adalah peristiwa kemenangan pasukan Kristen dalam pertempuran melawan pasukan Turki. Dalam menghadapi pertempuran ini, Paus Pius yang kelima menyerukan agar seluruh umat berdoa Rosario untuk memohon perlindungan Bunda Maria atas gereja. Jadi, jika bulan Mei untuk menghormati Maria sebagai Bunda Allah yang memberi kehidupan bagi manusia, bulan Oktober ditetapkan sebagai bulan Rosario untuk mengenang kekuatan doa kepada Allah melalui Bunda Maria dengan sarana Rosario. Peristiwa-peristiwa yang direnungkan pada doa Rosario. Yang pertama, peristiwa-peristiwa gembira. Ini dilakukan selama masa Advent dan masa Natal. Yang kedua, peristiwa-peristiwa sedih dilakukan selama masa Prapaskah dan setiap hari Jumat. Yang ketiga, peristiwa-peristiwa mulia dilakukan selama masa Paskah dan setiap hari Minggunya. Keempat, peristiwa-peristiwa terang doa Rosario.